Okay. Good morning, my time, and good afternoon, your time, or perhaps good evening to your time. So, saya coba sesuatu yang baru, jangan tawa ya. Semoga tidak tawa. So, saya akan mencoba membuat ini singkat. Eh, saya akan menjelaskan tentang ujian praktikum kalian sekali lagi secara detail. Hal ini dikarenakan ada perubahan jadwal. So, I'm sorry in advance. Ya. Let's see. Jadi tentang ujian praktikumnya, ya, yang rencananya kita laksanakan di pertemuan ke-7, minggu ini adalah pertemuan ke-5, itu adalah sebelum Meet, itu tidak jadi dan akan dipindah, ya, mau tidak mau, akan dipindah di 2 minggu sebelum ujian akhir semester. Ya, jadi yang rencananya kita akan laksanakan sebelum ini tidak jadi, seperti yang bisa dilihat di layar. Kita akan tetap dengan materi sampai di pertemuan ke-6, kemudian pertemuan ke-7 saya akan jelaskan sedikit tentang skripsi. Karena semester 6, bolehlah saya kasih info sekarang sedikit, dan kalian bisa persiapkan lebih awal. Oke, ya, jadi karena satu dan lain hal. Satu dan lain halnya itu lebih diutamakan karena yang saya observasi, yang saya amati bahwa penguasaan materi untuk ujian praktikum masih belum sekarang ini oleh sebagian besar mahasiswa. Jadi ya kalau dipaksakan pun tidak akan baik hasilnya. Yang kedua, karena saya sadari ternyata dari 5 kelas, mungkin ada 3 kelas yang jumlahnya itu 40-an orang lebih. Ini jadinya berubah karena asumsi saya itu dari kemarin merencanakan di sebelum Mid itu karena sekitar 30-an saja. Kalau 40 tidak akan bisa selesai dalam 1 hari. Ya. Makanya yang jadwal terbaru saya ubah menjadi 2 minggu ujian praktikum. Ya. Perkiraannya itu akhir Juni sampai awal Juli. Tanggal pastinya belum tahu. Nah, teknis detailnya akan seperti ini. Materinya tetap reading, akan dibagi menjadi pertemuan. Ujian praktikum akan dilaksanakan via Zoom. Tidak akan lama, dilaksanakan per kloter atau kelompok kecil. Satu kelompok 3 orang. Setiap orang punya waktu 4 menit dari mulai membaca soal hingga menjawab. Sehingga 3 orang, totalnya itu 12 menit kurang lebih per kelompok kecil ini. Setiap orang akan mendapatkan 2 pertanyaan, 1 menit membaca dan berpikir tentang jawabannya, 1 menit lagi untuk mengutarakan jawaban dan juga alasannya. Ya. Ya, ini standar lah ya. Pembagian kelompok itu akan dibagi sesuai dengan absensi agar tidak pusing. 3 orang. Absen 1, 2, dan 3 itu kelompok pertama, 4, 5, 6 kelompok kedua, dan seterusnya. Jadi akan dimulai dengan orang yang pertama. Misalnya kelompok kecil pertama, ada 1, 2, dan 3 di situ. Kita akan mulai dari nomor pertama. Soal akan saya bagikan langsung 2 soal. Dimulai dari soal grammar, kemudian soal vocab. Yang saya minta 1 jawaban, 1 alasan untuk setiap soal. Seperti itu. Nah, penilaiannya berubah. Terlalu kejam kayaknya kalau yang saya bilang sebelumnya itu 1 komponen 25. Nah, seperti inilah penilaiannya. Misal, dari 2 soal kalian cuma bisa menjawab soal nomor 1 dan cuma jawabannya. Alasannya salah, nilainya 50. Kalau jawaban dan alasan benar, 2 komponen misalnya 60. Sama aja, dari 2 soal misalnya cuma jawabannya aja yang benar. Dua-duanya, alasannya dua-duanya salah, 60. Jawaban, alasan, jawaban benar, 80. Benar semua 100. Rangkuman materi pagi ini akan saya kirimkan ke setiap kelas. Jadi asumsinya ketika kalian menonton video ini sudah saya bagikan lah, silahkan dibaca. Ya boleh lah ya komentar di kolom reply atau komen di YouTube ini, ya.
Kalau tidak bertanya cukup oke, baik atau siap sajalah. Biar nampak ada aktivitasnya, ya. Oke. Kemudian kita simulasikan ya. Misalnya ada Bambang, Budi, dan Eca di kelompok pertama. Bambang duluan, dia dapat 4 menit totalnya untuk 2 pertanyaan. Setelah itu Budi, kemudian setelah itu Eca. Kalau semuanya sudah selesai 3 orang ini, baru boleh keluar dari Zoom. Saat Budi masih menjawab, Bambang belum boleh keluar. Begitu juga Eca. Ya. Contoh soal, ya. Tolong dicermati dan coba jawab juga. Kalau bisa di-pause saja video ini sambil menjawab sendiri tanpa menunggu jawaban yang akan saya bagikan. If you have any further questions, please contact our reception staff who will be glad to blah 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 further assistance. Jawabannya apa? Saya akan tanya seperti itu kepada Bambang. Menjawab Charlie. Alasannya apa? Bambang jelaskan. Kalau jawabannya benar, dapat poin. Kalau alasannya benar, dapat poin juga. Kalau salah ya sebaliknya. So, untuk soal ini, jawabannya adalah provide. Kalau saya tanya penjelasannya apa, ini materi collocation. Collocation. Provide itu berkolokasi dengan assistant. To provide assistance. Bukan to grant assistance. Oke, soal pertama. Soal kedua buat Bambang. The result of the market research survey, bla bla bla, bla bla bla, dan seterusnya. Jawaban Bambang, kemudian alasannya. Kemudian setelah itu saya akan tampilkan jawaban dan juga alasan yang sebenarnya. Jadi langsung tahu salahnya di mana atau sudah benarnya di bagian mana. Untuk soal ini jawabannya adalah confirmed. Soal vocabulary seperti ini, kalian bisa langsung saja jelaskan makna dari soalnya dan juga pilihan jawabannya serta konteksnya. Oke, sekali lagi, anggaplah ini soal untuk Budi. Increasing wages for the entire staff equally is a very fair and cost-effective way for a company to motivate blah 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 employees and boost performance. Jawabannya adalah bravo. Karena ini materi apa saya akan tanya? Pronoun yang mana? Banyak kan? Possessive. Kurang tepat. Kita butuh possessive adjective di sini untuk refer kepada company. Soal kedua. Soal vocab. Sederhana saja, terjemahkan soalnya. Peta yang kamu kirimkan kepada kami memberikan arah ke kantormu sangatlah was very apa, karena saya pikir tanpa peta tersebut kami akan tersesat. Sorry. Ya, jawabannya adalah handy. Soal vocab jelaskan saja. Handy means useful. Sudah, begitu saja. Nah, ini penjelasan untuk ujian praktikumnya. Jadi kita switch waktunya ya. Karena ada kelas yang ramai tadi dan juga sepertinya masih belum siap. Jadi tidak usah dipaksakan. Itu saja. Thank you very much.